Ketika misalkan mobil Eropa kalian kayak misalkan BMW, Mercy, setelah diservis itu kan butuh di reset nih. Itu ngerisetnya seperti apa sih? Nah, ini dia kalau scanner yang mahal, memang dia ngecekinnya satu-satu nih. Begini nih modelnya nih, lebih keren nih. Kalau scanner yang lebih murah, biasanya dia cuma kasih tulisan doang. Dan ada unlock hidden features-nya. Ada fitur-fitur yang nggak di-unlock di wilayah-wilayah tertentu gitu loh. Makanya dengan ini kita bisa unlock. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan channel Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu Anda all of you need to know about scanner untuk mobil Eropa. Kita tahu kan di luar sana banyak yang ngasih scan, free scan, apa scan, dan ketika mobil Anda udah cukup cukup canggih hari ini ya kan, Anda spending money cukup, dan memang mobil hari ini tuh membutuhkan scanner sih kebanyakan. Cuman ketika mobil Anda mobil Eropa, Anda membutuhkan scanner yang lebih bagus untuk mengakses different files dan different function gitu kan. Nah, cuman saya akan kasih tahu dari scanner basic ke scanner yang paling mahal yang ada di pasaran itu seperti apa sih gitu loh. Nah, scanner yang paling very basic ini sebenarnya untuk bengkel, untuk buka bengkel udah cukup, dan semua bengkel udah cukup. Ada tapinya nih, mereka terbatas. Ketika misalnya nih mereka repair transmisi, gearbox, ABS, SRS airbag-nya, terutama sunroof, kemudian untuk DPF ya, untuk kayak Land Cruiser kan ada DPF tuh. Kalau dieselnya BMW, Mercy kan pakai DPF juga tuh, diesel particle filter. Itu ketika cek engine-nya nyala, itu kan harus diganti DPF-nya atau dicuci ya. Nah, itu butuh scanner khusus untuk ngeriset. Nah, scanner seperti ini biasanya kita pakai untuk semua mobil Jepang dan semua mobil Eropa pada umumnya yang hanya membutuhkan maintenance aja gitu kan. Dan ini kita disponsor oleh Launch hari ini dari Kawan Lama Group, dan memang ini yang kita akan implementasi di semua dokter mobil. Kita juga memiliki scanner yang serupa dengan function yang lebih tinggi, ada yang sama juga ada, tergantung kebutuhan sih sebenarnya sih. Cuman kalau intinya sih, kalau Anda cuma mau ganti oli, ganti kampas rem ya kan, kemudian untuk reset service mileage-nya, yang namanya CBS, Condition Based Service, itu bisa di reset cukup dengan scanner yang murah. Nah, scanner yang murah ini saya bilang murah, ya nggak terlalu murah juga sih. Ini harganya bervariasi tergantung merek, antara 18 sampai 27 juta ya, tergantung ya. Lebih mahal dia bayar, biasanya functionnya lebih banyak, itu aja sih. Cuman, kalau misalnya nih di beberapa bengkel saya sendiri juga yang ada repairnya nih, kayak misalkan repair transmisi, atau misalkan sunroofnya error, atau gearboxnya error, atau bahkan DPF-nya error, kita butuh scanner yang lebih bagus. Scanner yang ini harganya 57 juta. 57 juta. Dan ini allows every single function yang ada di mobil itu untuk diakses. Nah, mainly sih kita bisa akses dari immobilizer, dari programmingnya itu disupport, dan enaknya scanner yang harga segini itu guidance-nya tuh ada. Jadi misalnya nih si teknisi nggak ngerti caranya reset DPF nih misalnya, di sininya udah diajarin bagaimana step by step-nya mereset si DPF itu. Jadi memang lebih bagus dan lebih jago sih. Nah, cuman balik lagi, ini cost-nya kan memang jauh lebih mahal, dan nggak semua bengkel juga saya sarankan untuk beli ini. Tapi untuk Anda sebagai yang punya mobil, Anda bolehlah gitu kan ngintip-ngintip gitu kan scannernya seperti apa sih. Kalau yang modelnya begini tuh keren, berat ya kan, apalagi ada docking charge-nya dan wireless, udah pasti mahal ya kan. Dan dia pasti ngecasnya juga cukup lumayan. Biasanya kalau mobil Eropa scanning itu biasanya dia di harga 400-500 ribu. Kalau mobil biasa scanning itu biasanya di harga 150 ribu. Ya sesuai lah ya sama harganya gitu kan. Nah, kalau memang nanti saya akan tunjukin caranya gimana dan apa aja yang bisa dicek di situ untuk di mobil kita. Yuk kita lihat aja. Nah, kalau untuk yang harga paling mahal, colokannya wireless. Jadi kan barangnya dicolok di situ, scannernya tetap di atas meja, jadi kan lebih rapi lah ya. Jadi emang lebih bonafit sih, lebih bagus juga sih. Kalau yang satunya itu ada colokannya juga wireless juga, cuman ada yang wireless ada yang enggak sih gitu loh. Kadang-kadang yang wireless memang harganya lebih mahal, yang nggak wireless harganya lebih murah, hanya itu aja sih. Cuman yang paling mahalnya punya udah pasti wireless, dan di sana ada smart box-nya yang nempel langsung ke mobil. Nah, ini lagi updating. Setelah updating nanti kita bisa ngecek apa aja sih yang bisa dibuka sama dia di sini. Dan ketika misalkan mobil Eropa kalian kayak misalkan BMW, Mercy,
setelah diservis itu kan butuh di reset nih condition based service-nya. Nah, itu ngerisetnya seperti apa sih gitu loh, biar supaya Anda sendiri juga tahu kan ketika misalkan mobil Anda lagi diservis di bengkel ya, kalau si teknisnya nggak tahu Anda bisa kasih tahu gitu ini sebelah mana kan gitu. Nah, ini dia kalau scanner yang mahal, memang dia ngecekinnya satu-satu nih, begini nih modelnya nih. Lebih keren nih. Kalau scanner yang lebih murah biasanya dia cuma kasih tulisan doang. Apanya. Ini lebih keren lah. Jadi kita tahu nih feature-nya apa aja yang memang ada dan apa aja yang di-scan, apa aja yang memang kelihatan errornya gitu kan. Transmission, engine speed incorporated, passive, energy management service, luggage compartment lamp, unlocking fuel tank cap, locking fuel tank cap, function restricted due in radio problem. Oke. Nah, ini ngasih tahu saya bahwa ada error di engine speed sensornya, kemudian ada error di lampu belakangnya nih, di lampu bagasinya memang kemarin ada errornya nggak nyala ya kan. Nah, ini dia kasih tahu semua nih. Nah, begitu udah dia kasih tahu kan, ini satu-satu nih kita cekin nih. Ini ada luggage compartment lamp, unlocking fuel tank cap, locking fuel tank cap. Jadi fuel tank capnya ini locking sama unlockingnya ini open or short to ground. Nah kan, kemudian radio. Nah, radionya ini memang antenanya memang bermasalah sih kemarin sih, kita udah tahu nih. Nah, ini nanti hasil inspeksinya tuh langsung dikasih tahu begini nih. Jadi bukan hanya sekedar angka DTC berapa nih. DTC-nya nih bisa jadi P072 bla 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 gitu kan. Nah, ini misalnya kita save nih. Oke. Ini sisanya yang hijau berarti normal ya kan. Ini kita close dulu. Kita cek lagi nih. Nah, itu biasanya nanti bisa kita reset tuh ketika kita tahu itu udah diperbaikin, kita bisa reset tuh satu-satu tuh. Untuk yang biasanya habis servis kemudian butuh di reset oil lifetime-nya, terus maintenance-nya, kemudian ketika Anda ganti kampas rem juga butuh di reset. Nah, ini semuanya ada di sini nih untuk di special function-nya nih. Nah, kalau di sini kan ada manual reset, ada auto reset. Ini by vehicle model, terus reset conditions, terus kalau untuk brake pad change-nya juga tuh ada tuh. Nah, ini semuanya ada reset-resetnya di sini. Jadi kenapa kalau mobil Eropa itu memang butuh bengkel yang ada scannernya yang cukup lah ya untuk mereset itu, karena ini nih, ketika Anda servis, masa ya ketika Anda diservis terus mobilnya nggak di reset service recordnya gitu kan. Nah, itu tuh memang bisa semua nih. Sampai kalau mobil Audi ganti aki memang harus di matching dulu nih baterainya nih. Ketika Anda ganti aki, Anda pasang lagi, belum tentu mobilnya mau nyala. Nah, itu harus pakai memang harus pakai scanner untuk matching ini ya namanya. Matching ini tuh ibaratnya untuk diregistrasi lah ya gitu loh, bahwa mobil ini udah ganti baterai. Emang mobil Eropa tuh agak ribet begitu. Tapi ketika diregistrasi mobil ini udah ganti baterai, jadi si mobil ini bisa mengetahui bahwa baterai ini baru. Makanya kalau voltasenya lebih di atas atau ampernya berubah, dia ngerti gitu loh. Kalau nggak, dia biasanya nggak mau. Ada throttle learning juga ketika idle-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ini biasanya kita bisa throttle learning juga. Nah, ini biasanya nanti tuh coolant temperature-nya harus berapa ya kan. Ini adalah semua lah ya requirement-nya. Ada headlamp-nya, ada transport mode-nya, dan ada unlock hidden features-nya. Nah, biasanya unlock hidden features itu kayak di BMW, Audi, itu biasanya ada fitur-fitur yang nggak di-unlock di wilayah-wilayah tertentu gitu loh. Makanya dengan ini kita bisa unlock hidden features. Biasanya sih fiturnya ada sendiri nih, kayak misalkan Audi ini nih. Originalnya nggak ada voltase untuk baterai dan udah berapa pengangkaian baterainya. Di unlock dia bisa ada gitu loh. Nah, cuman datanya harus benar-benar matching dan sama. Karena kalau datanya nggak sama, takutnya salah update-nya gitu loh. Nah, untuk scanner yang biasa-biasa aja nih, untuk mobil Jepang sih no problem. Untuk mobil Jepang yang harian ya, untuk mobil Jepang yang kelas premium juga tetap harus pakai yang begini karena beberapa fiturnya udah sama. Cuman untuk begini udah cukup sih untuk servis hari-hari aja. Kecuali Anda untuk unlock hidden feature dan reset-reset itu ada yang ada yang nggak ada. Tergantung si bengkel belinya yang mana gitu kan paketnya. Karena kalau beli yang lebih bagus otomatis pasti lebih ada. Nah, dan cuman yang ini itu akan lebih friendly untuk mobil-mobil tua. Yang ini nggak akan friendly untuk mobil tua karena nggak dikasih colokannya.
Kalau yang ini hanya OBD2 aja, khusus OBD2 doang. Jadi semua mobil dengan OBD2 udah pasti bisa. Mobil tua jangan harap pakai ini, pakai yang satunya gitu loh. Bukan apa, memang mobil tua juga fiturnya nggak terlalu banyak. Jadi di sini nggak ada, memang di situ aja yang ada gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya dari Dokter Mobil untuk urusan scanner. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.